Oke, selamat datang. Pernah kebayang nggak ada sebuah penemuan yang benar-benar mengubah dunia, tapi penemunya malah dilupain? Nah, kali ini kita bakal selami kisah perebutan warisan yang terjadi di jantungnya DeFi. Inilah yang disebut paradoks sang perintis. Gini deh, coba bayangin ya. Kamu nulis lagu yang jadi hits banget, tapi yang justru meledak di mana-mana dan dapat miliaran itu versi covernya dari band lain. Kamu itu jenius di baliknya, tapi mereka yang jadi superstar. Nah, dilema persis kayak ginilah yang mau kita bongkar hari ini. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Bagian pertama dari cerita ini adalah tentang sang penemu yang terlupakan, Bancor. Mereka ini pelopor sejati di dunia decentralized finance atau yang kita kenal sebagai DeFi. Nah, ini dia nih penemuan utamanya, Automated Market Maker atau AMM. Anggap aja ini tuh kayak mesin inti yang jadi motor penggerak hampir semua DeFi sekarang. Jadi daripada nungguin pembeli ketemu penjual, AMM ini pakai yang namanya liquidity pool biar perdagangan bisa terjadi secara instan. Ini ide yang revolusioner banget loh, dan Bancor yang jadi pelopornya di tahun 2017. Dan dunia pun langsung ngeh. Antusiasmenya benar-benar meledak. Waktu initial coin offering atau ICO mereka di tahun 2017, Bancor berhasil ngumpulin 153 juta dolar. Gilanya itu cuma dalam waktu 3 jam. Ini rekor banget pada masanya dan jadi sinyal kuat kalau pasar ngelihat potensi raksasa di balik penemuan mereka. Tapi ya kayak di cerita-cerita hebat lainnya, masa bulan madunya nggak berlangsung lama. Nah, di bagian kedua ini kita bakal lihat gimana momentumnya berbalik total, di mana ada kemunduran besar dan munculnya saingan berat yang mengubah segalanya. Coba deh kita lihat lini masa krusial ini. Setelah sukses besar di tahun 2017, setahun kemudian Bancor kena hack. Mereka sih berhasil ngebekuin sebagian dana yang dicuri, tapi ini malah jadi bumerang. Kenapa? Soalnya tindakan itu justru nunjukin adanya kontrol terpusat, sesuatu yang sebenarnya tabu dan bertentangan banget sama semangat DeFi. Dan pas banget kepercayaan lagi goyah-goyahnya, muncullah sang rival, Uniswap. Dan lihat deh dampaknya di sini. Meskipun Bancor itu penemu aslinya, Uniswap yang pakai konsep AMM yang sama persis malah melesat kayak roket. Coba lihat aja grafik ini, kesenjangannya jauh banget kan? Uniswap ngelola aset miliaran dolar, sementara Bancor, si perintisnya, malah ketinggalan jauh di belakang. Nah, ngadepin dominasi ini, Bancor nggak nyerah gitu aja. Mereka justru ngambil taruhan yang gede banget dan ambisius. Mereka coba mecahin salah satu masalah paling nyebelin buat pengguna DeFi. Tujuannya ya, buat ngerebut lagi tahta mereka. Jadi, masalah apa sih yang mereka targetkan? Namanya impermanent loss. Ini tuh resiko yang aneh banget di DeFi, di mana kamu bisa aja kehilangan uang, padahal harga aset kamu lagi naik. Bikin frustrasi banget kan? Nah, Bancor janji bahkan ngebunuh naga ini pakai fitur andalan baru mereka, perlindungan impermanent loss. Nah, disinilah letak pertaruhannya. Di versi 2, perlindungannya itu aman, tapi lambat. Kamu harus nunggu 100 hari. Tapi di versi 3, mereka benar-benar all in. Perlindungan 100% dikasih saat itu juga, instan. Kedengarannya menggiurkan banget kan? Masalahnya, ini tuh kayak ngelepas sabuk pengaman pas lagi balapan. Protokolnya jadi rentan banget sama guncangan. Dan, ya, seperti yang bisa ditebak, taruhan itu gagal total. Bulan Juni 2022, pasar kripto anjlok parah. Model perlindungan instan mereka ini langsung meledak. Protokolnya kehabisan uang buat nutupin semua kerugian. Akhirnya, dengan alasan kondisi pasar yang gak bersahabat, Bancor terpaksa matiin fitur andalan mereka. Dampaknya, kehancuran total. Aset pengguna di platform mereka anjlok sampai 98% dari puncaknya. Panik menyebar kemana-mana, dan akhirnya mereka harus ngadepin gugatan class action dari para pengguna yang ngerasa dikhianati sama janji perlindungan tanpa risiko itu. Oke, dan ini membawa kita ke babak terakhir cerita mereka. Setelah bencana fitri itu, Bancor ternyata nggak nyerah. Justru sebaliknya, mereka ngelancarin perang di 2 front sekaligus buat bertahan hidup. Satu di ranah kode, dan satu lagi di ruang pengadilan. Yuk kita bahas front yang pertama, inovasi lewat kode. Jadi bukannya nyerah, tim Bancor ini malah balik ke laboratorium. Mereka fokus lagi buat ngebangun teknologi generasi berikutnya biar bisa keluar dari krisis. Strategi mereka ini cerdas banget. Mereka ngeluncurin 2 protokol baru, namanya Carbon dan Fastlane. Tujuannya apa? Semua keuntungan dari 2 alat baru ini dipakai buat satu hal, bayar utang ke pengguna yang rugi gara-gara krisis Fitri DAO. Dan hasilnya? Nyata banget, sampai sekarang 69 liquidity pool udah berhasil dilunasin sepenuhnya.
Sekarang kita ke front yang kedua, dan yang ini jauh lebih agresif. Sambil terus ngebangun ulang, Bencor mutusin kalau udah saatnya buat ngelawan si raksasa secara langsung, tapi di arena yang sama sekali beda. Dan muncullah berita heboh pada Mei 2025. Bencor nuntut Uniswap. Tuduhannya apa? Katanya seluruh kerajaan multi-miliar dolar milik Uniswap itu dibangun di atas teknologi AMM yang udah dipatenkan sama Bencor dari tahun 2017. Seperti kata Mark Richardson, mereka ngerasa penemuan mereka dicuri, terus dipakai buat ngelawan mereka sendiri. Jadi, kisah yang dramatis banget ini akhirnya membawa kita ke sebuah kesimpulan. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanannya Bencor? Nah, inilah yang kita sebut sebagai paradoks sang perintis. Jadi apa aja pelajarannya? Pertama, jadi yang pertama itu ternyata nggak cukup, eksekusi adalah kuncinya. Kedua, janji-janji muluk di dunia DeFi itu bisa jadi bumerang yang dahsyat. Dan yang paling penting, ini nunjukin adanya bentrokan antara semangat open source dengan perlindungan hak paten. Buat bisa bertahan hidup, Bencor harus terus berinovasi. Dan sekarang, mereka juga harus siap bertarung. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Pertarungan antara Bencor dan Uniswap ini lebih dari sekedar soal dua perusahaan. Ini tuh soal jiwanya DeFi itu sendiri. Apakah masa depan DeFi bakal ditentuin sama paten dan pengadilan atau sama kode yang dibagikan secara bebas? Jawaban dari pertanyaan ini bisa ngebentuk arah inovasi di dunia kripto untuk tahun-tahun ke depan.